Musibah Jati. Kampung Rosok. Masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita berada di dalam satu ruang yang begitu amat indah dan kita masih tetap di tengah-tengah Kota Malang. Tepatnya kita sekarang berada di Universitas Brawijaya. Ya. Apakah Anda pernah berpikir apakah sebenarnya siapakah Brawijaya? Dari kata apa? Brawijaya dari kata Bre dan Wijaya. Bre itu adalah wahyu dan Wijaya adalah bunga. Universitas Brawijaya paling tidak berharap menyetak sarjana-sarjana yang bernilai seperti bunga-bunga yang sumerbak mewangi. Ya. Intinya adalah ke sana. Mudah-mudahan seluruh Trivitas Akademika Universitas Brawijaya ini dan semua saja seluruh makhluk di jagat raya ini, makhluk yang kelihatan ataupun makhluk yang tidak kelihatan, semua hidup dalam damai, sejahtera dan tentram dalam keberadaannya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini kita kelihatannya akan berbicara masalah sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah terbicarakan. Kenapa? Karena yang kita bicarakan ini adalah satu budaya yang sudah umurnya ribuan tahun yang lalu ada dan bersumber menjadi inspirasi cara hidup di negeri anak cucu yang namanya Indonesia ini. Tepatnya hari ini judulnya adalah Silatnas Raja dan Sultan, silaturahmi nasional raja-raja dan sultan seluruh Nusantara yang ketiga ya. Ya, di era digital, di era Android, di era yang sudah begitu amat canggih ini kelihatannya bicara masalah raja agak kontroversi ya, masih penting atau tidak sebenarnya. Kalau penting kepentingannya apa, kalau tidak mengapa. Ya, itulah yang akan kita bicarakan. Oleh karena itu hari ini kita akan mencoba mendengarkan dari para panitia yang akhir ini akan menyampaikan kepada kita, yaitu dua narasumber. Yang pertama adalah beliau yang di sebelah kanan saya, Ibu Raden Nayu Tuswati, Sarjana Ekonomi. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Penasihat beliau ya. Dan ketua pelaksananya adalah yang ada di sebelah sono, yang kelihatan keren, teguh dan optimis. Beliau adalah Bapak Subaryo, Sarjana Hukum. Ya. Ya. Kita mulai dari Bapak Subaryo. Sebenarnya Pak Baryo ini dalam rangka Silatnas Raja-Raja dan Sultan se-Nusantara yang ketiga ini kira-kira targetnya kemana dan bagaimana? Monggo kami persilakan. Terima kasih Pak Jati Kusumo yang kebetulan pada siang hari ini rupanya beliaulah sebenarnya salah satu tokoh budaya yang hari ini juga saya berterima kasih karena ini adalah jasa beliau yang menghadirkan saya di hadapan para dosen dan adik-adik mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang. Pertama-tama saya merasa bersyukur pada bulan Mei di tahun 2013 ini saya kebetulan dihubungi oleh Jakarta, menelpon saya, yang kebetulan yang nelpon saya itu adalah Sekretaris Jenderal Raja dan Sultan Nusantara,
Kebetulan beliau adalah Yang Mulia Raja Samu-Samu yang meminta kesediaan saya sebagai Kepala Badan Pelaksana Silaturahmi Raja dan Sultan ketiga. Pada saat itu memang saya sangat kaget, dan ibaratkan ini saya lahir kembali, karena tidak pernah saya dapatkan bagaimana sebenarnya apakah ada forum yang namanya Forum Silaturahmi Raja dan Sultan. Dan memang akhirnya saya pada waktu itu spontanitas saya mengatakan siap, saya menjadi Kepala Badan Pelaksana Silaturahmi Raja dan Sultan. Pertanyaan saya pada waktu itu, kenapa memilih tempat di Malang? Beliau menjawab bahwa di Malang ini tempat lahirnya raja-raja besar di tanah Jawa dan raja yang pernah menguasai Nusantara ini di masa itu. Nah, sampai detik ini memang sampai hari ini saya sebagai badan pelaksana, saya cek juga di yang mendaftar sebagai peserta itu tidak ada yang mendaftar apakah itu keturunannya, ahli warisnya para raja dan sultan di Jawa Timur. Ini yang luar biasa. Itulah alasan daripada Sekretaris Jenderal dan para raja di seluruh Nusantara kenapa memilih di Jawa Timur. Sementara orang Jawa Timur tidak memiliki. Apakah masih ada keturunan para raja yang ada di Jawa Timur? Mudah-mudahan pada siang hari ini Brawijaya yang akan menemukan keturunan dan ahli warisnya besok. Nah, itu yang mendasar saya bertanya kepada Raja Samu-Samu pada waktu itu. Nah, setelah itu dalam perjalanan ini memang saya beradaptasi. Akhirnya saya meminta kepada Sekretaris Jenderal, tolong ini dikukuhkan menjadi panitia yang bisa meyakinkan diri saya, panitia dan masyarakat yang ada di Malang Raya. Nah, alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya dan teman-teman dikukuhkan dihadiri oleh Panglima Kodam Brawijaya. Kebetulan yang hadir pada waktu itu langsung Bapak Prabowo ya. Pada waktu itulah akhirnya sampai sekarang kami mantap Pak untuk membantu para raja dan sultan ini sebagai panitia yang ada di Malang. Itu Pak Jiti. Ya, terima kasih. Ya, memang kita hidup ini tidak pernah bisa minta, nolak pun tidak bisa. Hidup itu seperti air yang mengalir. Oleh karena itu dalam metode budaya ada istilah budaya dan kebudayaan. Budaya itu adalah harga mati. Batik bagi kita harga mati karena batik dulu ditemukan bangsa di negeri ini, tetapi setelah berjalan sekian saat batik yang dulu itu jarit atau nyamping berkembang menjadi jas, menjadi hem. Nah, perkembangan inilah yang disebut karya-karya kebudayaan. Kelihatannya pertemuan raja-raja tadi itu mengarah dalam satu titik budaya untuk supaya titik klimaks kebudayaan bangsa yang di abad ke-20 ini bisa terajut kembali dengan indah. Kelihatannya segitu. Nah, kepada Ibu Tusi, ini saya kalau manggil silaturahmi pada dan sultan ini ada gambaran mana Bu? Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Jadi, terima kasih para hadirin dan penonton semua yang ada di rumah. Tentunya harapan kami selaku warga Malang, Jawa Timur, di mana adanya silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara ini akan membawa kebaikan, terutama di Malang Raya sendiri, karena ternyata di Malang Raya ini tersimpan sejarah besar yang pada akhirnya dilirik tidak hanya Nusantara tetapi dunia, yaitu Kerajaan Singosari yang kebesarannya sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Dan ini memang karena kami banyak sekali
teman-teman dari para raja-raja dan sultan Nusantara selalu menanyakan ke saya, karena kebetulan saya lahir dari Singosari, Pak Jati. Jadi ini jiwa ini mungkin membahagiakan saya, karena di masa kecil saya di Singosari, dibesarkan di Singosari. Ternyata pada waktu itu saya juga tidak bermimpi, Pak Jati, kalau ternyata Singosari itu membawa satu sejarah besar yang dipikirkan oleh dunia. Jadi karena kenapa dipikirkan oleh dunia, silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara ini nanti tidak hanya dihadiri oleh raja-raja dan sultan Nusantara, tetapi raja dan sultan dari 35 negara yang dihadiri oleh 80 raja dan bangsawan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam Kiprah Jati di depan Dhamma TV ini sudah barang tentu dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Mana di mana aku yang kaya, jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca mari jahe bukaan, matego tego burukan sayang. Sayang sifat tokaan, batego tego gorokan sayang. Sako mangemu tanaman jauh, mangemu milai leko sayang. Sako mangemu tanaman jauh, mangemu milai leko sayang. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya silaturahmi Raja dan Sultan di Malang ini, di kota Malang dan di Malang Raya lah tepatnya, karena sebenarnya beliau-beliau ini ingin hadir ke wilayah lereng Arjuna ini. Dan hari ini kita bahagia sekali karena Universitas Brawijaya ini gayung bersambut begitu menangkap raja-raja dan sultan di Nusantara mau berkumpul. Sudah barang tentu keluarga Trinitas Akademika ini akan memanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan secara umum. Oleh karena itu hari ini kami mohon dengan hormat, ada 3 para ahli ini yang juga sudah barang tentu akan patut kita dengarkan, karena beliau memang sudah sepak terjang pagi, sore, siang, malam, terjun di wacana itu paling tidak. Yang pertama kami mohon dengan hormat adalah Bapak Dr. Jasim Hamidi SH MH. Monggo Pak, kami persilakan untuk menyampaikan pendapat dan berdiri di sini Pak, kelihatannya Pak, supaya lebih jelas dan lebih gamblang begitu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jati Kusumo dan para narasumber sekaligus merangkap sebagai panitia Silatnas, selamat datang di Civitas Akademika Universitas Brawijaya. Sungguh kami sebagai warga besar dari Universitas Brawijaya menyambut dengan sangat hangat, bahagia dan gembira. Ternyata Malang dipilih menjadi tempat silaturahmi nasional Raja dan Sultan Nusantara ketiga tahun 2013. Sekaligus kami dari Universitas Brawijaya, namanya saja Brawijaya, itu juga salah satu kerajaan Majapahit yang sangat besar pada waktu itu. Nah, tidak kalah memanfaatkan momen yang sangat berharga ini. Termasuk dalam kesempatan ini kami dalam hal ini Pak Rektor telah membentuk di Universitas Brawijaya ini sebuah pusat penelitian peradaban Nusantara. Saya dalam hal ini kebetulan sebagai Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian Peradaban. Momen yang sangat luhur dan baik ini kami sambut dengan gembira, maka dari itu kami punya harapan-harapan besar. Ya, harapan-harapan besar ini antara lain diinspirasi oleh visi dan misi kami Brawijaya dan visi misi kami Pusat Penelitian Peradaban. Menurut saya,
nilai-nilai luhur bangsa yang pernah menjadi aset peradaban, aset kebudayaan yang begitu luhur, meskipun sekarang tanda petik compang-camping, lingkungan mulai meresahkan dan lain sebagainya, tetapi karena nenek moyang kita, leluhur kita pernah menanamkan sebuah spirit kinerja yang begitu baik, kemudian pandangan jauh ke depan, itulah yang perlu kita gali kembali melalui Forum Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara ini. Karena itu Pusat Penelitian Peradaban Nusantara ke depan ini kepingin membuat sebuah klinik kebudayaan. Klinik kebudayaan salah satu tugasnya adalah mengkaji, meneliti, kemudian mengembangkan, sekaligus menawarkan kepada Nusantara, kepada dunia, bahwa bangsa ini pernah berjaya, bangsa ini pernah besar, bangsa ini pernah dihormati, bahkan sangat terhormat di dunia. Salah satu penelitian Santos dalam bukunya Atlas mengatakan bahwa pusat peradaban yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah di Nusantara. Persoalan di Nusantara tepatnya di mana, barangkali ini tugas dan tanggung jawab para dosen, para peneliti, para pencinta ilmu untuk menggali dan membuktikan kebenarannya. Nah, kita tidak mau larut tentunya pada setting masa lalu. Setting masa lalu kita jadikan tonggak. Kita cari nilai-nilai yang positif, semangat-semangat yang begitu baik kita gunakan untuk memanfaatkan potensi alam semesta ini untuk mendesain masa depan yang lebih baik. Klinik kebudayaan ini sangat penting karena bangsa ini telah menawarkan melalui pertanian, karena tidak dikelola dengan baik juga tanda petik gagal. Melalui teknologi, ya, antariksa juga gagal. Barangkali perlu kita pikirkan bahwa aset bangsa yang perlu kita kembangkan, kita jadikan modal bagi pengembangan bangsa Indonesia adalah soal kebudayaan. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, tentu dengan hadirnya para raja, para sultan, para pewaris kerajaan, kesultanan, para bangsawan dari dunia, negara-negara tetangga, dari Malaysia, dari Brunei, dari Inggris, dari Belanda, dari Amerika, dari Rusia, selamat datang. Mari kita nikmati Malang ini sebagai pusat kebudayaan. Mengapa menjadi pusat kebudayaan? Kemarin pada jam 2 malam saya ditelepon oleh Sekjen Silatnas Raja-Raja dan Sultan Nusantara. Beliau mengatakan, mengapa kami milih Malang sebagai Silatnas ketiga? Antara lain tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, saya hanya menambahkan, karena di Malang ini ada sebuah peninggalan, di mana peninggalan ini ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadikan melalui Pusat Penelitian Peradaban Saudara. Peninggalan Tuhan itu menjadi keajaiban dunia yang ke-11. Kan ada 10 keajaiban dunia, antara lain Borobudur, Taj Mahal, dan lain sebagainya. Nah, di Malang itu ada, yaitu tepatnya di Songgoriti. 3 sumber mata air. Dia berdampingan tapi tidak bercampur. Sang raja sudah bertitah bahwa 3 sumber mata air ini bisa menjadi tempat keajaiban yang perlu ditawarkan kepada dunia. Tapi ada apa di balik itu? Nah, para peneliti, para dosen harus menggalinya. Mungkin para dosen atau peneliti yang berasal dari ilmu perairan harus menggali air apa ini yang muncul dari bumi, satu panas, satu dingin, dan satu berwarna hijau. Ada potensi apa di dalamnya? Ada manfaat apa bagi kemakmuran lingkungan dan alam semesta? Dari sisi lingkungan hidup barangkali juga perlu dikaji. Ada faktor-faktor apa di sekitar Songgoriti itu sehingga 3 mata air bersatu tetapi tidak bersentuhan, bersatu tidak bercampur. Untuk apa dia? Dari lingkungan hidup. Adakah manfaatnya bagi ekosistem dan keanekaragaman hayati, bagi kelanjutan kehidupan yang selanjutnya? Dari sisi hukum, apa tanggung jawab pemerintah dalam ini? Wali Kota Batu, Bupati Malang, kemudian Wali Kota Malang. Apakah mau dibiarkan saja? Orang kampus harus mulai menyentuh dan mengingatkan
dari sisi hukum, para pengambil kebijakan ini harus bertanggung jawab, menggerakkan, tidak membiarkan. Nah, para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, terus terang kami terpanggil untuk mencoba menggali lebih jauh potensi itu. Nah, kemudian menurut proposal yang sempat saya baca, dialog saya dengan panitia, kemudian juga dengan Raja Samu-Samu ke-6. Nah, beliau mengatakan Silatnas ketiga yang tempatnya di Malang ini akan jadikan tempat deklarasi perdamaian dan persaudaraan sedunia. Ini luar biasa. Deklarasi perdamaian dan persaudaraan dunia di saat hubungan antar manusia sudah sangat tipis karena yang menonjol adalah akunya, egoismenya. Ada egoisme individual, egoisme sektoral, egoisme kelembagaan, sehingga saling bermusuhan, saling menikam. Sudah saatnya, mari kita bangkitkan dan kita dukung deklarasi yang bakal ditandatangani oleh para raja-raja di Batu nanti, yaitu sebagai pertanda deklarasi persaudaraan dan perdamaian dunia. Barangkali itu yang harus saya berikan. Terima kasih, matur nuwun Pak Midi. Siapa yang tidak meneteskan air mata begitu mendengarkan beliau tadi? Memang leluhur kita itu bukan orang sembarangan. Bukan orang kacangan, istilah populer secara umum. Karena sudah dibuktikan dengan bangunan-bangunan dan karya-karya budayanya yang tidak tertandingi seluruh dunia. Secara rasional, tengkorak manusia yang tertua itu pernah ditemukan yang ada di Trinil, umurnya 1.800.000 tahun. Andai kata itu orang hidup di negeri ini, apa dan bagaimana pengalaman yang mereka gali, sudah barang tentu semakin umur itu semakin panjang, semakin banyak pengalaman. Dan yang disampaikan beliau tadi itu menggugah bulu roma kita. Pada hakikatnya hidup ini sekarang, darah kehidupan itu sudah diganti yang namanya fulus, duit. Karena itu kalau negeri kita itu sampai minta-minta ke sana kemari tentang membangun negeri ini, apakah tidak keliru? 40% kekayaan dunia ada di Indonesia. Kekayaan budaya, kekayaan material, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tepuk tangan sekali lagi oleh beliau tadi ya. Dan target masa depannya sudah begitu amat gemilang, karena kebetulan Malang Raya dan Jawa Timur ini menjadi acuan untuk masa depan bagi kehidupan kemanusiaan. Tidak salahlah leluhur kita membuat wacana atau membuat kata-kata yang dikatakan memayu hayuning bawono, perdamaian dunia. Nah, para penonton Dhamma TV, masih hebat kita berdebat tentang raja-raja dan sultan di Nusantara ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Soleram, anak yang manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Soleram, anak yang manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium alak iko mekelufan duwinadan. Oh yamu ame tonge iko. Oh ya si ame tonge iko. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bicara tentang sejarah, tentang leluhur, dan tentang kebudayaan memang selalu indah dan selalu menyenangkan buat kita.
Dan sebenarnya memang suatu negara yang maju, saya pikir yang mereka adalah berpegang teguh pada kepastian kebudayaannya. Itulah yang biasanya sulit untuk infiltrasi dari bangsa lain yang pengen memporak-porandakan negeri tersebut, atau paling tidak kalau kita ya Indonesia ini. Dan hari ini kita juga ingin mendengarkan dari tokoh-tokoh, masih dari tokoh UBRI. Kami persilakan yang terhormat Mas Dhani Haryanto, monggo kami persilahkan Mas. Beliau ini juga seorang tokoh pengamat budaya juga akan menyampaikan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jatikusumo dan para kawan-kawan mahasiswa, juga para yang terhormat dosen yang di sini. Sedikit mungkin saya sampaikan, kalau saya juga anggota dari Pusat Penelitian Peradaban, mungkin saya di Divisi Budaya. Sedikit cerita, kemarin itu kami juga diundang dari Demak pada saat tinggalan dalam Jumenengan atau gelar budaya di Demak. Itu dari kami, dari Pusat Penelitian Peradaban itu ada 4 orang yang mendapatkan gelar kebangsawanan, salah satunya Bapak Dr. Jasim Hamidi. Mari kita ucapkan kepada Bapak Dr. Jasim Hamidi selamat. Yang kedua Bapak Dr. Muhammad Fadli, beliau mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo dari Demak. Yang berikutnya adalah Bapak Mustafa Lutfi, SPD SHMH. Selamat Bapak Mustafa. Pertama yang ingin saya sampaikan itu, yang berikutnya mungkin saya tergabung dalam Pusat Penelitian Peradaban itu awalnya saya hanya berpikiran bahwa kenapa kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa terutama saya, tidak mencintai terhadap budayanya sendiri. Bahkan ada kawan saya itu sejarahnya, tempatnya sendiri itu lupa gitu. Jadi kami sangat menyambut sekali, sangat berterima kasih sekali terhadap para raja dan sultan itu berkenan mengadakan Silatnas Raja dan Sultan Nusantara yang ketiga di Malang. Karena kami juga memperhatikan bahwa dulu zaman kerajaan, para sultan, para raja dan para pujangga dulu, kita sempat pujangga kita terkenal yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito ketiga mungkin ya, yang paling terkenal. Dengan banyak jongko-jongkonya beliau mengetahui mampu meramalkan hal yang belum terjadi bahkan. Juga beliau Raden Ngabei Ronggowarsito itu sempat juga diberi sebutan The Nostradamus van Java oleh Belanda, karena beliau mampu memprediksi hampir sama kemampuannya itu dengan Nostradamus mungkin di Eropa ya. Ada lagi mungkin dulu 500 tahun yang lalu mungkin pada zaman Majapahit juga pernah dituliskan dalam serat Sabto Palonoyo Genggong ya, bahwa 500 tahun lagi adalah kebangkitan Nusantara. Nah, dari konsep itu saya mulai berpikir, mungkinkah sekarang yang setelah 5 abad ini Majapahit hilang, akankah kita mengaum kembali gitu, di muka dunia seperti yang dikatakan Profesor Santos dulu, bahwa dulu kita juga pernah mengaum. Ya, sementara dari saya itu dulu mungkin Pak Jatikusumo. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita mendengar dari dua-duanya tadi itu semakin kita hampir saja tidak berkutik dari tempat, dan bahkan nafas seakan-akan berhenti meskipun cara penyampaiannya begitu lembut, tetapi intinya adalah realita semua itu. Kenapa kita mesti kelaparan? Kenapa kita mesti kebingungan? Kenapa kita mesti masuk dalam kumpulan kemasyarakatan yang seakan-akan kita itu bukan keturunan orang yang jenius? Intinya ke sana intinya. Coba bayangkan, abad ke-7 ke-8, leluhur kita sudah membangun Borobudur. Berkali-kali lewat Dhamma TV ini kita sampaikan. Membangun Prambanan dan Borobudur waktu itu. Listrik belum ada, mesin belum ada, masih dengan pedati, masih dengan pikulan.
Dan itu kitab suci. Ada manusia sedunia yang begitu begitu sombong membuat kitab suci sedemikian gedenya, tidak pernah lapuk karena panas, tidak pernah lekang karena hujan. Tadi Bapak Hamidi sudah memberi green light kepada kita semuanya. Bahasa saya kita semuanya, supaya yang dikerjakan oleh beliau, Universitas Brawijaya ini pengen mengungkap suatu budaya yang bersifat universal dari negeri kita. Khususnya ini adalah suatu pekerjaan yang begitu amat mulia. Karena 500 tahun otak kita dipindah menjadi bukan otak bangsa Indonesia. Paling tidak seperti itu yang ada di dalam benak kita. Nah, kita ingin mendengarkan, masih ada waktu beberapa menit ini. Kami persilakan, monggo ini untuk Bapak masih dari tokoh di UB juga, Bapak Irham Rosidi, sarjana hukum. Kami dengan hormat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia ini pernah menjadi bangsa besar, bangsa jenius yang diperhitungkan di dunia di masa lalu. Tapi sekarang ini seakan-akan tanda-tanda bangsa yang besar, tanda-tanda kejeniusan itu sudah sulit untuk kita lihat bersama. Disebabkan oleh apa? Menurut saya, karena bangsa yang besar ini, yang pernah besar di masa lalu, sudah menoleh ke sistem, ke nilai-nilai dan asas-asas yang bukan milik kita. Kita kecanduan dengan nilai-nilai dari Barat. Menurut pakar hukum agraria, guru besar di UGM, mengatakan sistem, baik itu sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum yang di Barat itu, yang berasal dari Barat itu, seperti gadis yang sangat cantik yang memikat bangsa Indonesia. Kita kepincut dengan gadis itu, lalu kita selingkuh dengan gadis itu. Padahal di dalam kecantikannya, di dalam hatinya penuh dengan tipu muslihat. Tidak cocok dengan nilai-nilai budaya kita. Menurut buku Sistem Ekonomi Politik Hukum yang dari Barat itu adalah barang ekspor dari Barat yang mematikan di dunia ini, yang sangat mematikan. Buktinya telah banyak. Kita lihat Uni Soviet hancur karena ekspor, karena dia menerima impor sistem demokrasi Barat. Baru disusul oleh Irak, sekarang Suriah, sekarang mulai bergolak ada di Turki. Inilah akibat dari kita berselingkuh dengan gadis cantik yang di dalamnya penuh dengan manipulasi. Kalau kita yakin bahwa kita pernah menjadi bangsa besar, tentu kita yakin pula bangsa ini punya nilai-nilai yang mendasar, yang harusnya tidak boleh kita campakkan di tempat sampah yang tidak terhormat itu. Kita harus yakin ada sistem, ada nilai-nilai yang sangat baik yang dimiliki, yang diwariskan oleh para leluhur kita, yaitu kerajaan-kerajaan itu. Menurut Van Vollenhoven, dia mengatakan, pada saat kapal berbendera Belanda memasuki perairan Nusantara ini, di negeri Nusantara ini, ternyata penuh dengan tatanan-tatanan kenegaraan yang sangat sempurna pada waktu itu. Negeri Nusantara bukan sebuah negeri yang kosong dan liar, tetapi negeri yang penuh dengan tatanan nilai-nilai positif itu sekarang ditinggalkan.
Akibatnya apa? Menurut pengamat politik luar negeri yang mengamati Indonesia detik per detik, dalam bukunya Buyung Nasution, dalam disertasinya yang ditranslate ke dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia, mengatakan bangsa Indonesia ini bangsa yang tidak pernah sepi dari pergolakan, bangsa yang selalu bergolak. Ini disebabkan karena apa? Karena sistem politik, sistem demokrasi, sistem hukum yang dianut asing di mata bangsanya. Sekarang contohnya, bangsa kita lagi rame membahas tentang draft undang-undang hukum nasional, undang-undang hukum pidana nasional. Salah satu dalam draft itu disebutkan ada rumusan tentang hukum santet. Para pakar hukum pidana berdebat. Wah, ini tidak bisa dibuktikan. Matinya si A disantet oleh si B. Tidak ada hubungan sebab akibat, hubungan kausal, tidak ada. Loh iya, memang sulit dibuktikan kalau matinya A disebabkan oleh santetnya B, itu memang sulit. Kalau memang rumusan deliknya itu delik material, harus dibuktikan matinya si B karena santet si A. Tapi 500 tahun yang lalu Kerajaan Mojopahit telah memberikan contoh dalam Kitab Negara Kertagama pasal 27 sampai sekian, ada beberapa pasal tentang hukum santet ini. Di sana di pasal 27 dan seterusnya dalam Kitab Negara Kertagama peninggalan nenek moyang kita yang ada di Mojopahit itu, di sana tidak merumuskan hukum santet itu sebagai delik material. Tapi nenek moyang kita sudah berpikir cerdas 5 abad yang lalu, deliknya bukan delik material yang harus dibuktikan matinya si A karena santet si B. Tapi di sana deliknya adalah cukup delik formil saja. Iya, terima kasih. Ye, matur nuwun. Waduh, kita semakin terkesima kelihatannya dari penjelasan beliau-beliau bertiga tadi itu, karena beliau-beliau ini tidak sekedar seperti orang awam yang gandrung tentang ketoprak, yang gandrung tentang komik-komik sejarah. Beliau adalah betul-betul pada bidangnya. Oleh karena itu penelitiannya, pengamatannya menjadi satu retorika bahasa dan penyampaian yang begitu sangat masuk dalam pori-pori bahkan darah daging kita. Dan semuanya itu memang realita. Ini PR besar untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya kita masih belum tuntas sebenarnya apa nanti manfaat dari pertemuan para raja-raja dan sultan yang akan ada di daerah Malang Raya ini. Oleh karena itu masih akan kita bedah lagi. Jangan kemana-mana, masih di depan Dhamma TV dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak soleram anak yang manis, anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Soleram, soleram, soleram anak yang manis, anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Terima kasih dari adik-adik pemain musik yang menghibur kita dari Opry Band, dari adik-adik UB juga ya, mahasiswa sini ya. Terima kasih sudah menghibur kita di Dhamma TV ini. Dan sekarang kami persilahkan apa masih ada pendapat tambahan, pertanyaan dari sisi sebelah kiri ya. Monggo kami silakan dulu. Nggih, ini Mas. Ayo, nggih. Selamat sore. Selamat sore. Setiap kerajaan punya budaya. Bagaimana falsafah budaya yang baik dan tertanam sangat dalam
dapat kita gali dan kita pakai, sehingga kita tidak kepaten obor dengan budaya. Misi kita selanjutnya adalah uriping obor dalam budaya. Sekian, terima kasih. Ya, itu generasi muda. Orang tua-tua seperti saya kalau tahu generasi muda itu gak mati-mati gitu loh ya. Jadi terima kasih Mas ya. Yang dari tengah tadi, sisi tengah ya, Mbak ini monggo silakan. Terima kasih. Saya Prisca Listiningrum dari Forum Kajian dan Penelitian Hukum Universitas Brawijaya. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Subaryo sebagai Kepala Badan Pelaksana Silatnas Nusantara ketiga ini. Pertanyaan saya begini Pak, ini kan kebetulan sekali acaranya ada di Malang, kemudian kebetulan juga di Malang ada kampus namanya Universitas Brawijaya, yang ketika kita masuk gerbangnya saja lihat gedungnya kita sudah lihat gitu kan, Brawijaya atasnya ada kubah yang seperti candi-candi. Jadi benar-benar Brawijaya ini ingin menjadi leader gitu Pak, dalam kemudian meneliti dan menggali khasanah budaya yang ada di tanah Jawa khususnya. Pertanyaan saya, apakah forum ini seperti apa gitu Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada sedikit ruang bagi kami para mahasiswa untuk kemudian berdialog dan sekedar bersapa dengan para raja-raja dan sultan ini, karena saya khawatirnya mahasiswa ini cuma mikirin masalah kenaikan BBM tapi lupa gitu sama budayanya gitu. Jadi harapannya mumpung di Malang, apakah ada kemudian ruang untuk kami berdialog, dan harapannya ini dapat memacu kami untuk lebih memikirkan tentang budaya bangsa dan dapat memajukan Indonesia melalui budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sayap sebelah kiri, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Serli Megawati dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana respon pemerintah terhadap acara Silatnas Raja dan Nusantara 3 ini di Malang? Jika ada respon yang mendukung, kontribusi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kota terhadap acara ini? Terima kasih. Langsung aja monggo dijawab. Pertanyaannya cukup bagus sekali tadi. Yang kedua, kalau ditanyakan ada isi apa dalam pembicaraan para raja dan sultan ini, karena juga ada yang dari luar negeri, raja dan sultan dan bangsawan juga yang hadir, itu mungkin saya tidak bisa memprediksi apa pembahasannya pada saat mereka nanti ada sidang-sidang komisi. Tapi paling tidak saya mengundang adik-adik mahasiswa dan saya berikan ya ruang, tempat nanti adik mahasiswa untuk mengamati ya. Kebetulan kemarin ada 2 dari Brawijaya, itu adalah S2-nya ya, yang mendaftar sebagai pengamat dan pemantau. Saya sudah mendaftarkan di pusat. Tapi kalau ada di mahasiswa nanti mungkin yang ada di forum ini maupun di luar, silakan menghubungi saya. Saya akan memberikan tanda khusus untuk masuk menjadi pemantau dan pengawas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana respons pemerintah? Dan kontribusi apa yang sudah diberikan? Sedikit saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pada pemirsa di rumah. Yang pertama, pemerintah telah menyambut kehadiran Silatnas 3 ini dengan sangat bagus, dengan respon yang bagus. Nah yang kedua, tentu ini kan bukan gawainya pemerintah, tapi ini adalah merupakan forum silaturahmi Raja dan Sultan yang kebetulan kami ini sebagai masyarakat, sebagai warga Malang adalah ditunjuk sebagai badan pelaksana. Nah untuk kontribusinya sampai hari ini, kalau ada kontribusi pemerintah daerah, saya tidak masuk di Brawijaya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada kontribusi pemerintah daerah, itu saya tidak masuk di Brawijaya. Karena ini merupakan kontribusi Universitas Brawijaya Malang menyambut para raja dan sultan. Bahkan raja-raja di belahan dunia itu hadir. Ada dari Rusia, ada dari Timur Tengah, ada dari Jepang, dari Inggris dan seterusnya.
Ini sebenarnya masyarakat Kota Malang adalah merasa bangga sebenarnya. Pemerintah sebenarnya harus bangga, tapi saya alhamdulillah Universitas Brawijaya Malang adalah menyambut dengan penuh tangan terbuka. Dukungan masyarakat Malang Raya sudah bisa kita buktikan. Dukungan daripada masyarakat Malang Raya sudah mengalir seperti air, bahwa artinya masyarakat itu merindukan hadir kembali silaturahmi para raja dan sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario. Ya prihatin sekali ya. Mudah-mudahanlah ini semuanya bukan suatu hambatan, tapi ini semua jujur memacu kita untuk cancut taliwondo, rawe-rawe rantas, malang putung, kekejero koyo manuk beranjangan. Nah ini Bu Tusi, monggo kami persilakan. Iya. Baik, terima kasih. Saya juga menjawab juga pertanyaan dari adik tadi, bahwa acara Raja dan Sultan, silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara ini diadakan tanggal 22 sampai 23. Raja dan Sultan berdatangan mulai dari tanggal 21 datang ke Kota Malang ini, di mana acara diadakan di Taman Krida Budaya di Jalan Soekarno-Hatta. Juga datang para raja-raja dan sultan dari seluruh Nusantara dan dunia berada di Taman Krida Budaya dengan menggunakan tentunya baju-baju kebesaran kerajaan. Dan ini ada bagi kita akan lihat, oh raja itu ada dari seluruh Nusantara, dan inilah adalah bentuk kebhinneka tunggal ikaan negeri ini. Dan juga di seputaran Taman Krida Budaya, Jalan Soekarno-Hatta juga diadakan Festival Pasar Rakyat. Namun pada saat forum resmi yang kami adakan di Taman Krida Budaya, memang itu hanya dikhususkan untuk para raja dan sultan Nusantara. Iya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini adalah kesempatan yang begitu sangat istimewa. Sudah sekian ratus tahun bangsa dan rakyat negeri ini tidak pernah tahu budayanya seperti yang disampaikan beliau-beliau dari para ahli dari Universitas Brawijaya tadi. Dan itu memang realita dan kenyataan. Hampir 500 tahun otak kita diganti menjadi otak bangsa lain. Kita tidak pernah mengerti bahwa tanah ini adalah masih berpijak erat bersama-sama dengan kaki kita. Dalam kitab suci apapun mengatakan, apabila engkau ingin mengenalku, kenalilah sebagaimana engkau mengenal dirimu. Di Al-Quran juga bilang begitu, di Alkitab juga bilang begitu, di Weda, di Tripitaka, di Taurat, di Jabur, semua sama. Dan kenapa kita semakin lama semakin arogan dan lupa diri atas kemuliaan sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi sudah disampaikan oleh panitia sampai tanggal 24 nanti penutupannya, dan kebetulan selang 2 hari kemudian masih di Krida Budaya di Jalan Soekarno-Hatta. Kita akan memperingati ulang tahun Jawa yang sudah berumur 2874 tahun. Dan tanggal 27 malam itu juga sebagian raja-raja masih ada yang tinggal, yang pulang juga pulang karena semua juga pengen mengetahui, karena tanggal 27 juga akan diadakan kesenian mulai dari Aceh sampai dengan Papua atau Irian sana. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, itulah yang disampaikan oleh para rekan-rekan, para ahli dalam bidangnya. Sudah barang tentu kita akan menerimanya dengan senang hati, seakan-akan kita kembali menjadi bangsa yang besar sebagaimana leluhur kita dulu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih berharap kita ketemu di tiap hari Minggu jam 7 sore dan biasanya diulang hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu dalam Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Wajahmu terlihat, senyum manismu begitu
cintaku padamu. Candamu mengingatkanku, caramu menyayangiku selalu, hanya untukku. Ku ingin selalu ada untuk mencintaimu. Ku ingin selalu ada untuk menyayangimu. Takkan pernah tinggalkanmu, takkan pernah